Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut ini akan dijelaskan tugas kelompok dengan topik tentang gerak rotasi. Alat peraga yang disiapkan pada bagian berikut ini ada bidang miring dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian ada dua buah benda. Yang pertama ini adalah silinder, kemudian yang kedua adalah balok. Nah, kalau kita menggerakkan benda seperti ini, nah gerak ini dinamakan gerak translasi. Sementara kalau benda ini kita putar seperti ini, maka gerak ini dinamakan gerak rotasi. Nah, di dalam peragaan berikut ini, itu gerak benda adalah akan kita gerakkan seperti ini. Nah, berarti benda mengalami dua jenis gerak sekaligus, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk lebih jelasnya, bisa menuju ke caption berikut ini. Kamera bisa menuju ke sini. Nah, jadi pada bidang miring ini, kalau misalnya sebuah benda digelindingkan menuju ke bawah dari puncak bidang miring, maka dia memiliki dua energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi karena dia pindah dan energi kinetik rotasi karena dia berputar. Nah, pada saat benda ditahan di ujung bagian atas, maka energi yang dimiliki adalah energi potensial, yaitu sebesar M kali G kali H. M massa benda, G percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggiannya ini. Nah, kemudian ketika dia menggelinding ke bawah, maka energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik. Karena menggelinding, maka energi kinetiknya ada dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi persamaannya adalah setengah mv kuadrat. Energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Sedangkan I itu adalah momen inersia tergantung dari bentuk benda. Kalau bentuk bendanya silinder, maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Untuk benda yang bentuknya bola, maka momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, sehingga dengan hukum kekekalan energi mekanik, maka kita akan bisa menghitung berapa nanti kecepatan benda ketika sampai di kaki bidang miring pada saat mulai diluncurkan dari puncak di titik A dalam keadaan diam. Kita akan coba lihat ke caption alat peraga yang ada di meja ini. Nah, pertama kita akan mengukur ketinggian dari bidang miringnya ini dengan menggunakan mistar atau meteran. Kita ukur nanti tingginya berapa, yang pendek, yang tinggi juga berapa tingginya. Nah, kemudian kita ukur berapa panjang lintasan yang dilewati pada bidang miring. Untuk yang lintasan pertama di depan dengan sudut kemiringan kecil, dan yang lebih besar sudut kemiringannya, kita ukur berapa jarak S-nya. Nah, kemudian benda akan kita tahan di bagian atas seperti ini. Kemudian kita lepaskan. Nah, benda akan meluncur ke bawah. Nah, nanti kita akan hitung secara teori berapa kecepatan dari benda ini ketika sampai di kaki bidang miring, yaitu dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kemudian yang kedua, kalau bendanya kita ganti dengan bola, kita luncurkan sampai di bawah. Nah, nanti berapa kecepatan ketika sampai di kaki bidang miring. Nah, dalam percobaan yang kita lakukan, kita akan hitung secara percobaan berapa nilai kecepatan, yaitu dengan menganggap bahwa gerak yang dialami benda tadi adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu dengan mengukur waktu ketika dilepaskan sampai di bawah, kemudian mengukur jaraknya, maka kita bisa menghitung berapa kecepatannya dibandingkan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik secara teori. Kita bandingkan hasilnya, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah bagaimana kalau
dua benda ini itu kita luncurkan serentak dari sini ke bawah. Silahkan dilakukan, nanti mana yang lebih cepat di antara dua benda, silinder pecah dan bola pecah, yang lebih cepat sampai di kaki bidang miring. Percobaan yang sama silahkan dilakukan, yaitu untuk sudut kemiringan yang berbeda, yaitu sudut miringnya lebih besar daripada yang pertama. Caranya sama, kita lepaskan seperti ini, kemudian kita lepaskan ya, dua benda, kemudian kita bandingkan berapa kecepatan ketika sampai di dasar, kemudian kalau serentak digelindingkan bareng, mana yang lebih cepat sampai di kaki bidang miring. Itulah tugas yang harus Anda lakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan melakukan eksperimen percobaan ini dan menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.